Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai plumbing dan perpipaan. Apa sih itu plumbing? Menurut SNI 03641 tahun 2000, plumbing merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dengan peralatannya di dalam gedung atau gedung yang berdekatan yang bersangkutan dengan air hujan, air buangan, dan air minum, yang dihubungkan dengan sistem kota atau sistem lain yang dibenarkan. Fungsi utama plumbing itu ada dua, yaitu menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki, dan yang kedua, membuang air kotor ke tempat-tempat tertentu tanpa mencemari bagian-bagian penting lainnya. Nah, peraturan sistem plumbing di Indonesia ini ada 3. Yang pertama itu SNI 036481 tahun 2000 mengenai sistem plumbing. Yang kedua, SNI 03765 tahun 2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing, dan yang ketiga yaitu SNI 8153 tahun 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan gedung. Nah, jenis-jenis sistem plumbing itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada sistem saluran air bersih, sistem saluran air buangan, sistem saluran air hujan, dan sistem saluran air kotor. Untuk yang pertama-tama, kita akan membahas sistem saluran air bersih. Sistem saluran air bersih merupakan saluran yang berupa penyaluran air bersih, baik untuk keperluan mandi, air masak dan minum, saluran pemadam kebakaran, dan saluran penampungan air. Di sini terdapat logo PDAM, di mana PDAM sendiri merupakan penyedia air bersih di negeri kita, selain air tanah. Di sini juga ada saluran pemadam kebakaran atau hidran. Dan yang terakhir, di sini merupakan skema sistem saluran air bersih yang biasa ada di rumah-rumah. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pengambilan, tahap penampungan, dan tahap pendistribusian. Pada tahap pengambilan, air diambil dari dalam tanah menggunakan jet pump, lalu dialirkan menggunakan pipa ke bak penyimpanan atau toren. Dari toren, air dialirkan kembali hingga siap dipakai oleh masyarakat. Seperti itu. Yang kedua, yaitu sistem saluran air buangan. Sistem saluran air buangan merupakan saluran yang menyalurkan air kotor. Air kotor seperti apa sih air pembuangan itu? Yaitu air kotor seperti bekas mandi, cuci, dan wudhu. Di sini ada skema pembuangan saluran air yang berasal dari kamar mandi, berasal dari dapur, lalu dialirkan ke selokan kecil, dan dialirkan ke selokan yang lebih besar, atau saluran air pusat. Yang nantinya saluran air ini akan membawa air-air buangan menuju sungai, yang nantinya akan bermuara di laut. Yang ketiga yaitu sistem saluran air hujan. Sistem saluran air hujan biasanya menggunakan talang yang ada di setiap rumah-rumah kita. Dan di sini juga ada yang namanya rainwater harvesting, yaitu pemanen air hujan. Merupakan pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian air hujan dari atap untuk penggunaan di rumah. Bisa kita lihat dari skema ini, air hujan yang jatuh di atap ditampung menggunakan tempat penyimpanan yang selanjutnya akan dialirkan ke pompa dan akan dialirkan kembali ke keran-keran yang akan digunakan untuk mencuci mobil, menyiram kebun, atau flush pada WC. Dan yang terakhir, yaitu ada sistem saluran air kotor. Sistem saluran air kotor ini
biasanya mengalirkan air dari WC ke speed tank. Yang bisa kita lihat dari skema ini, yaitu ada pipa yang membawa kotoran dari WC ke dalam speed tank. Dan di sini juga ada pipa fan. Pipa fan ini fungsinya untuk mengeluarkan udara yang tersimpan di dalam pipa-pipa, jadi tidak mampet. Selanjutnya kita akan membahas bahan-bahan pipa. Nah, bahan-bahan pipa ini biasanya terdiri dari 5 bahan. Yang pertama yaitu besi atau baja dengan lapisan galvanis, yang sering kita sebut dengan pipa galvanis. Yang kedua yaitu berbahan plastik. Dan yang ketiga ada pipa yang berbahan HDPE. Yang keempat, pipa berbahan beton bertulang yang biasa digunakan di selokan. Dan yang terakhir ada pipa yang berbahan PVC. Berikut ada beberapa jenis-jenis pipa yang umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pipa PVC. Pipa PVC adalah jenis pipa yang umum digunakan untuk mengalirkan air bersih, air bekas, drainase, serta air hujan. Jenis pipa ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya tahan terhadap korosi, penyambungannya mudah, dan harganya cukup murah. Pipa PVC juga memiliki beberapa spesifikasi khusus, di antaranya yaitu pipa tipe AW, tipe D, dan tipe C. Pipa tipe AW merupakan pipa yang kualitasnya paling baik dan juga paling tebal. Pipa ini biasanya digunakan untuk saluran air bersih atau air minum yang mempunyai tekanan yang cukup tinggi. Nah, pipa tipe AW ini mampu menahan tekanan hingga 10 kg per cm persegi. Nah, yang kedua itu ada pipa tipe D. Pipa tipe D ini merupakan pipa tipe kualitas sedang atau tebalnya medium. Pipa ini biasanya digunakan untuk saluran pembuangan, seperti saluran air hujan, saluran pembuangan bekas cuci atau mandi, saluran speed tank, dan sebagainya. Nah, pipa tipe D ini mampu menahan tekanan hingga 5 kg per cm persegi. Dan yang terakhir itu ada pipa tipe C. Pipa tipe C ini merupakan pipa dengan kualitas paling rendah atau paling tipis. Pipa tipe ini biasanya hanya digunakan untuk pelindung kabel listrik yang tertanam di dalam dinding. Jadi tidak untuk saluran air ya teman-teman. Selanjutnya itu ada pipa PPR. Pipa dengan material polypropylene random, ini sifatnya bisa menyalurkan air dengan tekanan dan suhu tinggi. Nah, biasanya digunakan untuk saluran air panas. Warnanya berwarna hijau. Umumnya pipa ini digunakan untuk sanitasi di rumah, hotel, maupun rumah sakit. Terlebih lagi, pipa ini juga memiliki keunggulan lain, meliputi tahan gempa, lentur, dan berbobot ringan. Selanjutnya ini ada pipa galvanis. Nah, pipa ini yang terbuat dari besi atau baja. Biasanya pipa ini digunakan untuk debit air berskala besar, yang kuat dan tahan lama, sehingga beberapa diletakkan di dalam tanah. Jadi, pipa galvanis ini biasa juga digunakan oleh PDAM. Nah, pipa jenis ini juga digunakan untuk instalasi sprinkle pada gedung-gedung bertingkat. Pemasangan pipa ini membutuhkan proses yang lebih rumit. Instalasi pipa ini membutuhkan akurasi yang lebih tinggi daripada pemasangan pipa kebanyakan. Selanjutnya itu ada pipa jenis HDPE, terbuat dari plastik non-toksis dengan elastisitas tinggi. Pipa ini sangat aman untuk mengalirkan air untuk konsumsi rumah tangga. Berkat karakter yang kuat dan elastis, sangat cocok dipasang di perumahan yang berlokasi di tanah berkontur tidak stabil, curam, hingga rawan bencana. Jadi pipa ini aman banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada ukuran dan diameter pipa. Untuk saluran air bersih, biasanya digunakan pipa dengan ukuran setengah inci, 3/4 inci, 1 inci, dan 1,5 inci. Sedangkan untuk saluran air pembuangan digunakan ukuran 1 inci, 1,5 inci, 2 inci, 3 inci,
4 inci hingga 5 inci. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis katup. Apa sih itu katup? Katup sering juga disebut valve. Adalah sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan, atau mengontrol aliran dari suatu cairan dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari jalan alirannya. Jenis-jenis katup yang pertama yaitu ada gate valve. Gate valve ini digunakan untuk mengatur besar kecil suatu laju aliran dengan membuka dan menutup gate-nya, seperti gambar di bawah ini. Jika ada cairan yang lewat, dia dapat ditutup dengan memutar tuasnya. Dengan otomatis aliran tersebut akan berhenti. Selanjutnya ada globe valve. Globe valve ini gunanya untuk mengatur laju aliran dengan cara mirip seperti gate valve. Dengan kita memutar tuas yang ada di atas ini, kita dapat mengatur laju aliran yang akan melewati globe valve ini. Dan yang ketiga ada ball valve. Ball valve ini merupakan sebuah katup dengan pengontrol aliran berbentuk bulat dan memiliki lubang di tengahnya, sehingga ketika lubang ini satu garis lurus dengan arah aliran, maka aliran tersebut akan mengalir ke sisi satunya. Dan yang keempat itu ada check valve. Check valve adalah alat yang digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu arah saja, atau agar tidak terjadi aliran balik. Selanjutnya itu ada butterfly valve. Butterfly valve adalah katup yang dapat digunakan untuk mengisolasi dan mengatur aliran. Mekanisme penutupan ini mengambil bentuk sebuah disk yang sistem pengoperasiannya mirip dengan ball valve, yang memungkinkan cepat untuk menutup. Dan yang keenam yaitu ada safety valve. Safety valve adalah jenis katup yang mekanismenya secara otomatis melepaskan jet dari boiler, bejana tekanan, atau suatu sistem ketika tekanan atau temperatur melebihi batas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada jenis-jenis sambungan pipa. Yang pertama itu ada facet shock. Nah, facet shock merupakan sambungan yang salah satu bagiannya terhubung pada pipa dan bagian lainnya dilengkapi dengan drat yang berlokasi di dalam, seperti dipasangkan untuk drat luar. Selanjutnya ada facet elbow. Facet elbow biasa digunakan untuk menyambung pipa dengan keran air. Dan selanjutnya itu ada soket biasa yang gunanya untuk menyambung pipa dengan searah garis lurus. Selanjutnya ada union thread atau watermore drat dalam yang gunanya untuk menghubungkan ke bagian drat. Selanjutnya ada valve socket. Merupakan sambungan pipa yang berfungsi untuk menghubungkan ke pipa pada bagian shock dan menyambung pada bagian fitting lain. Biasanya dipasang pada bagian flange di pipa air. Selanjutnya ada T atau T-shock yang berfungsi untuk menambah sambungan atau membuat jalur baru ke bagian samping pipa. Selanjutnya ada union shock yang kurang lebih fungsinya akan sama dengan union thread, di mana union shock ini fungsinya untuk menghubungkan ke pipa langsung. Selanjutnya itu ada P-thread, lalu juga ada elbow. Elbow ini sambungan pipa yang bersudut 90 derajat. Selanjutnya itu ada increaser atau sering disebut reducer. Berfungsi untuk menghubungkan dua pipa dengan ukuran yang berbeda. Sisi kanan tentunya ukuran pipa yang lebih kecil dan sisi kiri ukuran pipa yang lebih besar. Selanjutnya ada elbow 45 derajat. Fungsinya juga untuk menyambungkan pipa dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya itu ada sambungan pipa berbentuk Y atau Y branch. Sambungan pipa ini digunakan untuk menyambungkan sambungan pipa utama yang berbentuk meter besar dan sambungan pipa dengan diameter kecil pada sampingnya. Selanjutnya itu ada larger radius stability.
yang berfungsi untuk menyambungkan 4 cabang pipa sekaligus. Dan di sini ada sambungan T, dan yang terakhir itu ada cap atau penutup ujung pipa. Di pasaran, harga sambungan pipa ini sangat bervariasi, mulai dari harga 1.450 per satuannya hingga 109.800, tergantung dengan kualitas, bentuk, dan juga bahannya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis keran air. Yang pertama itu ada keran cabang, yang biasanya kita temui di kamar mandi, untuk saluran air panas dan air dingin. Harga keran cabang ini bervariasi, mulai dari 30.000 hingga ratusan ribu, tergantung material apa yang digunakan dan merek apa yang akan dibeli. Selanjutnya itu ada keran cartridge, atau biasa kita gunakan pada wastafel. Harganya pun sangat bervariasi, mulai dari 30.000 hingga 190.000. Selanjutnya itu ada keran angsa. Nah, keran angsa ini mungkin sudah tidak asing kita lihat. Keran angsa ini biasa digunakan pada kitchen sink untuk mencuci piring. Harganya bisa mulai dari 60.000 hingga ratusan ribu. Bahkan hingga 1 juta juga ada. Yang terakhir yaitu keran shower. Keran shower biasa kita temui di kamar mandi. Harga dari keran shower ini mulai dari 98.000 hingga 500.000, tergantung bahan dan material yang digunakan. Berikut merupakan skema pemipaan pada tangki air. Bisa kita lihat, air yang berasal dari PDAM ditampung menggunakan toren, yang selanjutnya akan dihisap keluar menggunakan mesin pompa melalui pipa-pipa saluran ini, di mana pada skema ini menggunakan pipa PVC ukuran 0,5 inci. Di sini menggunakan sambungan elbow. Lalu ada stop keran, biasa kita sebut valve. Dari pipa-pipa tersebut, air dialirkan hingga menuju keran. Nah, bagaimana? Sekarang sudah paham kan mengenai plumbing dan jenis-jenis pipa? Setelah ini, akan ada latihan terkait materi yang sudah dijelaskan tadi. Jangan lupa ya dikerjakan. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.